Halo guys, kembali lagi di Scary Stories. Salah satu perusahaan produksi terbesar dari Bollywood juga mengeluarkan film bergenre horor di tahun 2020 ini. Film yang rilis Februari kemarin ini masuk ke jajaran film box office. Film ini sendiri didasari dari kejadian nyata tentang kapal MV Wisdom yang terdampar di Juhu, Mumbai pada tahun 2011 lalu. Dan film ini juga merupakan seri pertama dari franchise Boot yang direncanakan. Oh ya guys, video ini juga mengandung beberapa adegan jump scare. Bagi kamu yang kurang suka, admin mohon maaf. Tapi kalau kamu tidak masalah dengan hal itu, yuk langsung saja kita bahas. Ini dia alur cerita Boot the Haunted Ship 2020 Part 1. Di awal cerita, kita diperlihatkan rekaman seorang ibu yang bernama Wandana sedang merekam anaknya yang bernama Mira dari dia bayi hingga berusia hampir 3 tahun. Rekaman itu dia buat untuk suaminya yang seorang kapten kapal. Dan pada bulan Februari 2001, tibalah hari ulang tahun Mira yang ketiga. Ayah dan ibunya merayakan ulang tahun Mira bersama para awak kapal dagang Seabird. Setelah pesta usai, dan ketika ayah dan ibunya menikmati pesta malam itu, Mira mendengar suara petikan jari dan siulan seseorang dari dalam kapal. Karena penasaran, Mira masuk dengan membawa boneka kesayangannya. Di dalam, Mira melihat seseorang yang hanya dirinya saja yang bisa melihat. Ya kita sebut saja, itu adalah roh. Nah, tidak ada ketakutan dari wajah Mira. Roh tersebut mengajaknya bermain. Sejak saat itu, Mira tidak pernah ditemukan lagi. Oke, kita tinggalkan dulu kisah Mira dengan orang tuanya. Sekarang, kita masuk ke tahun 2012 atau tepatnya 11 tahun setelah tragedi hilangnya Mira di kapal Seabird. Di tahun ini, kita diperkenalkan dengan seorang petugas survei bernama Prithvi Prakasan. Di sini, terlihat Prithvi tinggal seorang diri di rumahnya. Dia sedang melihat foto pernikahannya dengan wajah yang murung. Apa yang terjadi dengan Prithvi? Ayo kita mundur ke beberapa tahun sebelum ia menikah. Awalnya Prithvi mengajak pacarnya Sapna yang sedang hamil untuk kawin lari. Dia dibantu oleh rekannya Rias dan istrinya Nilofer. Prithvi akhirnya menikah dengan Sapna, hingga anaknya lahir dan tumbuh menjadi gadis kecil bernama Mega. Mereka pun hidup bahagia. Hingga suatu hari, Prithvi dan keluarganya sedang liburan. Dia berencana untuk bermain arung jeram. Sapna ngejelasin kepada Prithvi kalau di tempat itu tidak ada jaket pelampung untuk anak-anak. Namun, Prithvi bersikeras kalau dia bisa membuat pelampung yang aman untuk Mega. Akhirnya, Prithvi, Sapna, dan Mega jadi bermain. Hingga terjadi sebuah kecelakaan. Setelah kejadian itu, Sapna dan Mega dinyatakan meninggal dunia. Dan semenjak itulah, kehidupan Prithvi diisi dengan rasa bersalah. Sekarang, Prithvi yang tinggal sendiri di rumah sering berhalusinasi atas keberadaan anaknya Mega di rumah. Namun dia tahu itu hanya halusinasinya saja. Malam itu, di pesisir pantai Juhu, seorang warga melihat kapal Seabird tak berawak yang terdampar. Paginya, saat di kantor, Prithvi, Rias, dan bos mereka melihat berita tentang kapal Seabird yang terdampar. Kabarnya, kapal tersebut dari Colombo menuju ke Gujarat. Namun, karena cuaca buruk, tali dereknya putus dan membuatnya terdampar di pantai Juhu. Kapal itu memiliki 10 lantai dan panjang 200 meter, dan tidak ada orang di kapal tersebut. Berita itu menduga kalau kejadian ini merupakan konspirasi. Prithvi yang bertugas bersama Rias langsung ke TKP. Mereka tidak bisa bertugas untuk memindahkannya karena kapal sudah tersangkut dengan pasir. Jadi, harus menunggu air pasang agar kapal bisa bergeser. Singkat cerita, hari pun berganti malam. Terlihat sepasang kekasih yang sedang pacaran mencoba memasuki kapal itu. Si cewek bersembunyi dalam sebuah ruangan dan berniat untuk mengerjai pacarnya. Dia menelpon si cowok sambil nakut-nakuti. Ketika si cowok mencari dan menuju ke ruangan itu, terjadi sesuatu kepada mereka.
Paginya, kantor pelayaran tempat Prithvi bekerja melakukan operasi penyelamatan bangkai kapal Seabird. Prithvi pun masuk ke dalam kapal sendirian. Saat baru berjalan, dia melihat sebuah boneka dengan nyanyian yang masih menyala. Boneka itu adalah boneka Mira dulu, tapi Prithvi belum tahu masalah itu. Lanjut, dia pun menjelajahi ruang demi ruang di kapal itu. Dia memasuki sebuah kabin. Dia membuka kain jendela dan membuat lampu senternya terjatuh ke bawah dekat tempat tidur. Saat dia mau mengambil, dia menemukan boneka yang sama dengan yang ia jumpai saat masuk kapal. Sejak itu, Prithvi merasa ada yang tidak beres dengan kapal Seabird. Rias mendengar kabar kalau kapal itu berhantu, namun dia tidak mempercayainya. Beda dengan Prithvi yang menanggapi hal itu dengan serius. Setelah itu, ketika Prithvi tidur, dia merasa diganggu. Besoknya, saat bertugas bersama Rias di Seabird, Prithvi ingin mencari tahu misteri berhantu apa yang terdapat di kapal itu. Dia mengumpulkan barang yang ia dapat, namun saat Rias bertanya, dia hanya menjawab hal itu dilakukannya untuk kerjaan sampingannya saja. Saat Rias sudah turun, Prithvi mendengar suara-suara. Dia mengikuti arah suara itu hingga menuju ke sebuah ruangan kabin yang masih dalam keadaan rapi dan bersih. Dia memfoto setiap bagian di ruangan itu untuk menunjukkan kepada temannya. Tanpa sengaja, dia terfoto sebuah penampakan seorang pria pekerja yang terlihat sangar. Namun, pria itu hanya sebentar saja ada di hadapannya. Setelah itu, dia membuka pintu yang menuju ke balkon di lantai atas kapal. Dan lagi-lagi, dia melihat roh pria tadi sedang melompat. Setelah pulang, Prithvi memperlihatkan foto-fotonya kepada Rias. Namun, di foto itu, ruang yang bersih tadi terlihat kotor dan hancur di fotonya. Bahkan, pria yang terfoto juga tidak ada. Dia bingung, apakah ini cuma halusinasinya saja? Sama seperti Mega yang sering ia jumpai di rumah. Saat dia melamun, Nilofer melihat kalau Prithvi yang baginya perlu bantuan dalam masalahnya. Setelah itu, karena kurang puas, Prithvi memperbaiki kaset yang ia temukan di kapal. Setelah diperbaiki, dia pun memutarnya di rumah. Kaset itu berisi rekaman Vandana, ibu dari Mira yang kita ceritakan di awal. Hanya saja, Prithvi tidak mengenalnya. Di rekaman, Vandana sedang direkam seseorang. Vandana memperlihatkan barang-barang selundupan dan narkoba yang dibawa di kapal itu. Rekaman juga memperlihatkan si kapten atau suaminya Vandana yang sepertinya telah melakukan kekerasan kepada Vandana. Rekaman ini tidak menunjukkan si perekam ataupun Mira anaknya sama sekali. Setelah Prithvi menonton, Nilofer menghubungi Prithvi. Dia menyuruh Prithvi datang ke sebuah rumah yang telah ia berikan alamatnya. Prithvi pun menuju ke tempat itu. Di sana, dia bertemu Nilofer yang memperkenalkan seorang kepala sekolah bernama Joshi. Dia adalah seorang profesor yang suka bereksperimen. Setelah mempertemukan mereka, Nilofer pun pulang. Profesor Joshi mengatakan kalau Nilofer telah memberikan catatan medis dari Prithvi kepadanya. Dia melihat kalau Prithvi dan dirinya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kehilangan anak dan istri. Joshi mengatakan 15 tahun yang lalu dia kehilangan keluarganya dalam kecelakaan. Dia menyuruh Prithvi untuk melakukan terapi agar bisa move on sepertinya. Prithvi mengatakan dia bisa saja move on dengan meminum pil. Namun, karena memang dia tidak ingin kehilangan istri dan anaknya, dia pun berhenti meminum pil dan membiarkan halusinasinya menghadirkan orang yang ia sayangi. Pak Joshi juga melihat dari catatan medis Prithvi yang dipenuhi gambar-gambar hantu yang menyeramkan. Prithvi tidak mengakui itu sebagai hantu. Dia menganggap itu hanya imajinasinya saja. Setelah itu, Prithvi pun pulang. Besoknya, dua orang pemuda yang ingin membersihkan pesisir pantai menemukan mayat wanita yang sebelumnya bermain di kapal dengan pasangannya. Namun si cowok belum ketemu hingga kini. Belum ada yang tahu pasti penyebab kematian wanita itu. Kabar terakhir,
wanita itu sedang berada di dekat Seabird bersama pacarnya sebelum menghilang. Setelah kejadian demi kejadian terjadi, Prithvi dan Rias ditugaskan untuk menjumpai pemilik kapal. Mereka pun bicara dengan si pemilik, yaitu Tuan Patel. Prithvi bertanya mengenai ruang mesin yang tak bisa dibuka. Pak Patel mengatakan tidak ada apa-apa di ruangan mesin, tapi dia menjelaskan kalau kapal itu memang berhantu. Dia mengabarkan pada bulan Februari 2001, seluruh awak Seabird menghilang dalam semalam. Oke lanjut, setelah itu, para petugas pun melakukan penarikan Seabird dengan kapal bantuan, namun sia-sia. Kapal tersebut tidak bergerak, malah kapal bantuan yang menjadi rusak. Tiba-tiba, Prithvi melihat seorang pria pekerja terjatuh dari kapal bantuan. अरे कितना टाइम लगेगा जल्दी बोट डालो Setelah menolong pria itu, Prithvi dibawa ke rumah sakit. Prithvi menanyakan kabar kedua orang yang dilihatnya. Rias mengatakan hanya seorang pria pekerja saja yang jatuh, dan dia pun udah diselamatkan. Prithvi mengatakan dia juga melihat seorang gadis di dekat kapal sebelum dia ditarik. Rias tidak percaya dan beranggapan itu adalah halusinasi Prithvi saja. Setelah pulang dari rumah sakit, sekitar jam 2:30 pagi, Prithvi berhalusinasi tentang istri dan anaknya. Sapna mengatakan harusnya mereka tidak ikut untuk bermain arung jeram, karena dari awal sudah diperingatkan kalau pelampung tidak ada. Kamu bilang tidak akan terjadi apa-apa, dan kenapa semua terjadi? Jawablah. Mega anaknya juga mengatakan, ayah sudah mengencangkan pelampung, namun kenapa bisa terlepas? Mereka berteriak ingin kembali. Prithvi terbangun dan teringat gadis yang ia lihat di kapal. Dia tidak mau kejadian anak dan istrinya terjadi lagi kepada orang lain. Dia pun berniat mencari gadis yang dilihatnya di kapal. Dia mencoba menghubungi Rias, namun Rias tidak menjawab. Akhirnya, dia pergi seorang diri pagi itu. Saat di kapal, Prithvi mendengar orang berlari di dalam. Dia mencari dan mengikuti suara, hingga dia menuju ke pintu ruang mesin yang sulit dibuka selama ini. Dia berusaha membukanya. Setelah terbuka, Prithvi tidak menemukan siapapun di ruangan itu. Namun, ada tangga menuju ke bawah. Dia pun menggunakan tangga itu. Namun, tangga terlepas karena sudah tidak kuat. Prithvi berusaha untuk menyelamatkan diri. Saat itu, dia terdengar petikan jari dan siulan seseorang. Dan dia juga kembali melihat boneka yang sebelumnya telah ia temukan. Seketika itu, sesuatu datang ke arahnya. Nah guys, itu tadi alur cerita Boat the Haunted Ship part 1. Dan akan kita lanjutkan ke part 2 di video berikutnya. Jadi, ditunggu ya. Terakhir, saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.